Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan dari Perga, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir seluruh kota itu untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Cerita tentang gembala baik menggambarkan Kristus sebagai pintu yang harus dilalui oleh domba-domba. Dan sebagai gembala yang mengorbankan hidupnya demi domba-dombanya. Dan sebagai kesimpulan, Yesus meminta agar domba-domba mengambil sikap terhadap gembalanya. Yang demikian besar perhatiannya tentang domba-domba. Dan mereka hendaknya menyatakan iman pada yang mengasihi mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mereka pun juga hendaknya percaya kepada Dia yang menyayangi mereka. Yesus hari ini mendapat tugas dari Bapaknya. Yesus yang satu dengan Bapa mengumpulkan mereka semua menjadi satu. Sekali untuk selama-lamanya. Dan yang dipanggil untuk menjadi sahabat seperjalanan di dunia ini. Lukisan Yesus Gembala yang baik ini selalu meninggalkan kesan mendalam. Di sini tampak kasih Tuhan kepada manusia, kawanan dombanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, domba adalah ternak yang paling lemah. Mereka sangat tergantung pada gembala. Dan itulah mengapa sangat penting memiliki seorang gembala yang akan memperhatikan, mencari yang sesat, membalut yang luka, melindungi yang sakit, merawat yang kuat, dan membimbing mereka kepada rumput yang segar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk berdoa bagi para gembala umat yang diserai kuasa untuk mengajar, untuk membina, untuk melindungi kawanan dombanya. Maka pada kesempatan ini kami para Romo mohon doa pada semua umat, karena kami tidak luput dari kelemahan manusiawi. Dan semoga kami para gembala makin setia, mampu meneladani Yesus, Sang Gembala baik, khususnya melalui kesaksian hidup kami. Kita pun juga berdoa bagi diri kita sendiri, karena melalui baptis kita ambil bagian dalam tugas pokok Kristus sebagai imam, yaitu yang menguduskan, dan sebagai nabi yang mewartakan, dan sebagai raja yang memimpin atau gembala. Semoga kita juga semakin mau membuka diri, budi kita, hati kita, telinga kita bagi sabda Tuhan. Karena percuma saja kita mengakui Yesus Gembala baik jika hati, pikiran, dan tindak tanduk kita jauh berbeda dari perilaku sebagai gembala baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil ini memperdengarkan kepada kita betapa Yesus sungguh mencintai domba-dombanya. Dia mengenal mereka, memberikan hidup kekal, dan juga melindungi mereka. Maka dombanya tidak akan binasa selama-lamanya. Dan Injil ini juga adalah suatu cermin bagi kita, para pelayan umat. Memang hanya Kristus yang dapat memberikan hidup kekal bagi domba-dombanya. Tetapi apakah Kristus yang selalu diwartakan
sehingga umat ini makin percaya kepadanya dan mendengarkan suaranya. Apakah mereka juga mengenal orang-orang yang diberikan Kristus kepada mereka dan lebih-lebih berani mengambil resiko kehilangan waktunya, keluarganya, kepentingannya, kemudian keamanan hidupnya demi keselamatan sesamanya yang terancam? Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah boleh putus asa. Sekiranya kenyataannya tidak selalu seperti yang kita lihat, yang baik-baik saja, yang lancar-lancar saja. Maka seluruh gereja hari ini harus berdoa supaya Tuhan mengirimkan gembala-gembala yang selalu mewartakan Kristus, yang berani menyerahkan hidupnya bagi sesamanya. Dunia saat ini sangat membutuhkan orang-orang semacam itu. Dan Injil hari ini benar-benar menjadi suatu ujian iman bagi kita. Apabila kita tetap percaya dan menyerahkan diri kepadanya, maka kita pasti akan memperoleh hidup yang kekal.